Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bertemu, bertatap muka, kita bisa senantiasa bertolabul ilmi, dan ini semua atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswah al-hasanah, beliaulah sebaik-baik teladan yang kita ini hendaknya senantiasa mencontoh dan meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, mas-mas yang dirahmati Allah, izinkan di sini saya menyampaikan hal yang dipentingkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sesuatu yang menjadi penting karena ditetapkan oleh Allah dan Rasul ini sesuatu yang penting. Maka apa-apa yang dipentingkan oleh Allah dan Rasul-Nya maka juga kita pentingkan. Lalu apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya tidak dipentingkan, kita pun juga tidak mementingkannya. Satu pembahasan penting yaitu tentang Baitul Maqdis. Apa Baitul Maqdis, Pak? Khusus pada malam hari ini sebenarnya tema yang kita angkat adalah wanita-wanita di sekitar Baitul Maqdis. Artinya ada tempat yang disebut di sini. Artinya tempat ini memiliki peranan yang sangat penting di hati kaum muslimin, peranan yang sangat penting dalam sejarah peradaban Muslim. Dan tempat ini kira-kira sekarang di mana? Ini kan jadi pertanyaan. Apakah tempat ini sekarang miliknya kaum muslim atau bukan? Kemudian yang kedua, kalau sekarang ini bukan miliknya kaum muslim, sekarang ini belum dikuasai oleh muslim, maka apa yang akan kita lakukan agar tempat ini kembali ke tangan kaum muslimin? Bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas tentang wanita-wanita di sekitar Baitul Maqdis, marilah kita kenalan terlebih dahulu. Kita kenalan terlebih dahulu dengan istilah yang sangat penting ini, yaitu Baitul Maqdis. Ada yang tahu kan Baitul Maqdis itu nopo? Yang tahu angkat tangan. Badan atas. Sepertinya ini tahu, tapi tawadhu mohon, ya. Tawadhu. Nah, kita akan membahas Baitul Maqdis terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan tentang peran wanita-wanita yang ada di sana. Ini kenal foto-foto yang ini ya, Pak? Yang atas itu foto apa? Ada kota di bom, betul ya? Ada kota di bom, tapi itu di daerah Gaza. Kelihatan betul kaki beliau? Ya. Bawah ini ada pemuda yang dikeroyok oleh Zionis di Palestina. Lalu yang atas itu ada bulldozer. Penjajah Zionis memerintahkan pembongkaran belasan rumah di Baitul Maqdis. Tadi disebut Gaza, kemudian ini ada Palestina, ini ada Baitul Maqdis. Lalu di bawahnya ada ibu-ibu sedang teriak-teriak di hadapan tentara Zionis. Penjajah Israel kembali gusur desa Al-Arabid di Gurun Nakab kali keempat sejak Covid pun mereka tidak berhenti, Pak. Lebih dari 100 serdadu Zionis serang Kafr Qadum, sejumlah warga terluka. Setelah alirkan limbah di ladang zaitun, pemukim ilegal Israel usir petani Palestina dari tanahnya. Ini kenapa saya tampilkan?
karena saya sedang menyampaikan bahwa tempat ini hari ini saat ini juga belum di tangan kaum muslimin. Padahal sebelumnya tempat ini dikuasai oleh kaum muslimin. Dan ini miliknya siapa? Ini miliknya kaum muslimin yang kita kenal sekarang dijajah oleh Pak Zionis Israel. Kalau bapak-bapak senang melihat berita Zionis Israel itu menjajah mereka semena-mena terhadap kaum muslimin di Masjid Al-Aqsa, di sekitarnya, di daerah Palestina, maka kita perlu ingat bahwa itu adalah saudara kita, bahwa itu adalah tanah kita. Yang menikah tanah itu kaum muslimin. Loh, itu kan Palestina, bukan Baitul Maqdis. Nanti akan kita sampaikan Baitul Maqdis itu janjinya apa tuh. Tapi untuk menyambungkan kita, maka sudah ada gambaran nih bahwa Baitul Maqdis ini ada kaitannya dengan gambar-gambar ini. Jadi kita langsung nyambung, oh nanti Baitul Maqdis di sekitar sana, Baitul Maqdis di daerah sana. Lalu apa itu Baitul Maqdis? Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau kita merujuk pendapat Prof. Abdul Fattah Al-Awaisi, Baitul Maqdis itu dimaknai 3. Yang pertama Masjid Al-Aqsa. Rasulullah Muhammad SAW menyebut Masjid Al-Aqsa, satu di antara adalah Baitul Maqdis. Kemudian kota Masjid Al-Aqsa, kemudian dikelilingi oleh, di kotanya apa? Yang kota itu dikelilingi oleh tembok berdinding. Misal, ini masjid apa di dekat kita ini? Namanya Masjid Nur nih. Masjid Al-Aqsa ini kita ibaratkan Masjid An-Nur. Lalu kampung sini itu adalah kota Al-Quds. Maka Baitul Maqdis juga disebut sebagai tempat kota itu. Lalu yang ketiga adalah kawasan yang lebih luas, dan kawasan ini hampir kaum muslimin tidak mengetahuinya. Bahkan mungkin Masjid Al-Aqsa kita pun juga tidak mengetahuinya. Kalau kita senantiasa mengingat Masjid Al-Aqsa, insya Allah kita akan tahu, oh yang ini loh Masjid Al-Aqsa. Kalau orang-orang setelah pergi dari haji, pulang-pulang masang foto apa? Foto gambar Masjidil Haram nih, Ka'bah dipasang. Sampingnya apa? Madinah, Masjidnya Rasul, Masjid Nabawi. Sampingnya apa? Dipasang buatan masjid ini. Ada tidak kaum muslimin yang menyandingkan 3 masjid? Misal bapak berkunjung atau silaturahmi ke rumah saudaranya, ada tidak saudaranya yang Masjidil Haram kemudian menyandingkan dengan Masjid Nabawi, sampingnya disandingkan dengan Masjidil Aqsa? Ada Pak? Atau bahwa di sini ada yang di rumahnya nempel? Ini diam ini menunjukkan nggak ada atau malu Pak? Husnudzon saya malu Pak, malu anak-anak. Semoga nggak salah. Nah, maka seakan-akan ini kan memberikan gambaran kepada kita yang dikenal kaum muslimin hari ini itu hanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Lalu kenapa Masjidil Aqsa tidak dikenal? Padahal ini adalah satu di antara masjid suci kaum muslimin, 3 dari masjidnya kaum muslimin, yang menikah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sepakat ini Masjid Al-Aqsa. 3 tempat ini adalah tempat yang dimuliakan dan miliknya kaum muslimin. Tapi hari ini hampir di seluruh pikiran kaum muslimin masjid ini seakan-akan hilang. Ya udah ada Masjidil Aqsa, tapi apa keutamaannya? Tapi apa untungnya saya mikirkan Masjidil Aqsa? Apa pentingnya Masjidil Aqsa? Seakan-akan kita tidak tahu. Nah, sekarang saya tanya Pak, Masjidil Aqsa itu yang di mana? Ada yang berani maju, angkat tangan terus maju, ditunjuk Pak, Masjid Al-Aqsa itu yang mana?
Yang sudah pernah ikut kajian di tempat lain boleh Pak. Tunjuk. Masjidil Haram yang mana Pak? Yang kuning atau yang hitam? Atau ini ada masjid-masjid kecil yang lain Pak? Yang putih. Gini aja, yang sepakat Masjid Al-Aqsa yang kuning yang katakan Pak? Oh enggak ada. Yang sepakat Masjid Al-Aqsa yang hitam katakan Pak? Enggak ada juga. Terus siapa? Semua. Oh masya Allah. Berarti orang di sini sudah mengenal Masjid Al-Aqsa. Berarti dua-duanya ini Pak? Dua-duanya ini. Oke, kita cek dulu deh. Ini untuk kita mengenal tentang Baitul Maqdis tadi, bahwa Rasulullah Muhammad SAW menamakan masjid ini sebagai Baitul Maqdis. Kita cek, benar tidak semuanya? Semuanya itu melingkupi ini Pak, garis merah. Jadi tidak hanya dua masjid ini. Dua masjid ini hanya bagian dari Masjid Al-Aqsa. Luasnya berapa? 14,4 hektar. Dan terus Masjidil Aqsa ini masjid yang sangat luas, yang memiliki luas 14,4 hektar. Yang kalau kita lihat di sini ada pojok-pojoknya. Yang di masing-masing ini masjid yang paling gede. Nanti ada masjid-masjid kecil yang ada di sekelilingnya. Ini namanya pun Qubatus Sakhra. Lalu yang ini Masjid Al-Qibli. Kebanyakan orang memperdebatkan dua masjid ini Pak. Mana Masjid Al-Aqsa? Yang kubah kuning gitu. Yang kubah emas. Oh bukan, Masjid Al-Aqsa bukan yang kubah kuning, tapi yang hitam. Oh bukan, yang kuning. Wah sampai debatnya luar biasa. Padahal dua-duanya bagian dari Masjid Al-Aqsa. Kenapa kok sampai terjadi debat antara masjid kuning sama masjid yang hitam? Karena itu menunjukkan kaum muslimin sedang lalai bahwa semua itu adalah Masjid Al-Aqsa. Kalau kita disuruh menjelaskan mana Masjidil Haram, kita pasti langsung tunjukkan ini ya Pak. Dan inilah hal yang menjadi PR kita semua, bahwa masjid ini miliknya kaum muslimin yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin sendiri. Padahal saat ini sedang dikuasai oleh musuh Allah, yaitu Zionis Israel. Rindukan ini betul kan? Wah belum, kenal aja baru ini. Tapi kebanyakan orang kan kalau di dalam doanya nih, ya Allah, semoga saya bisa berangkat haji, katakan kan? Ya Allah, semoga saya bisa ke Masjidil Haram, semoga saya bisa menunaikan haji, semoga saya bisa menunaikan umrah. Sampai muncul doa, sampai kita berharap-harap agar diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala datang ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena kita mengetahui kemuliaannya. Karena setiap hari kita kalau sholat menghadap ke Masjidil Haram. Dan terus seakan-akan kita ini sudah nyambung Pak. Dari dulu kita sudah nyambung dengan Masjidil Haram. Sholat hadap ke kiblat, kiblatnya Masjidil Haram. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tambah lagi nanti sholat-sholat sunnah, semuanya menghadap Masjidil Haram. Maka normal sekali kalau orang-orang berharap-harap pengen tindak ke Masjidil Haram. Tapi jarang sekali orang kok punya harapan datang ke sini. Ya Allah, datangkan saya ke Masjidil Aqsa. Ngapain di sana? Ngapain di sana? Sekarang kan memang tidak mudah. Jadi terus Pak, sekarang memang tidak. Kalau dulu kan gaji itu kan satu paket dari Nasawi, Nasawi atau ke Aqsa dulu. Jadi. Tapi kan akhir-akhir ini kan yang ke Masjid Aqsa tidak dilaksanakan. Jadi. Kondisi keamanan. Jadi. Kita nggak ada Nabawi dan. Mana ada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi. Kemudian nanti juga ada sebetulnya ada fatwa dari ulama, beberapa ulama, sebagian ulama memfatwakan sebaiknya jangan ke sana dulu, malah gitu. Sebaiknya malah jangan ke Masjid Al-Aqsa dulu. Kenapa? Kalau kita ke sana bayar, masa ke masjid kita bayar ke rumah bayar ke orang lain? Karena visanya nanti bayarnya ke orang-orang Israel. Tetapi maksud saya yang orang-orang itu sampai berharap-harap, ya Allah, datangkan saya ke Masjidil Haram.
itu kan ada rasa cinta di situ, ada hatinya itu sudah ada ikatan dengan Masjidil Haram. Nah, yang jadi pertanyaan kita, dan ini perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kita ini memiliki harapan, apakah kita ini memiliki harapan kuat untuk bisa sholat di tempat ini dalam keadaan masjid ini merdeka dan perkasa? Karena hari ini masjid ini belum merdeka. Kita bayangkan masjid kita itu didatangi orang yang bawa anjing, ini ya ada gambarnya, bawa anjing masuk ke situ, kemudian pakai sepatu boot masuk ke situ tanpa dicopot, tanpa dilepas, anjing juga ikut masuk ke situ. Ini menunjukkan bahwa tempat ini ketika dikuasai oleh orang-orang atau musuh-musuhnya Allah itu betul-betul tidak dihormati sama sekali. Sebagaimana dulu di masa Rasulullah Muhammad SAW, masjid ini juga dijajah oleh orang-orang Romawi. Yang saat itu orang-orang Romawi menggunakannya sebagai tempat pembuangan sampah. Lalu dibebaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan pasukannya, dengan satu generasi yang ada di masanya. Setelah itu dibersihkan dari sampah-sampah itu. Nah, hari ini pun juga sama. Masjid ini sedang dihinakan. Padahal masjid ini adalah satu paket dari dua masjid yang lain, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Bapak yang dirahmati Allah dan mas-mas yang dirahmati Allah, perlu kita ingat bahwa Masjidil Aqsa dulu ketika Rasulullah Muhammad SAW pertama kali diutus, sholatnya itu menghadap ke sini. Jadi kiblat pertama kaum muslimin itu bukan Masjidil Haram, tetapi Masjid Al-Aqsa. Selama mereka di Mekah, mereka sholat menghadap Masjid Al-Aqsa. Sampai nanti kaum muslimin pindah ke Madinah, kira-kira 18 bulan setelah hijrah itu, mereka masih menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Lalu Allah perintahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram. Artinya kaum muslimin sejak awal diutusnya Rasulullah Muhammad SAW itu sudah nyambung dengan masjid ini. Meskipun masjid ini saat itu belum dikuasai oleh kaum muslimin, saat itu dikuasai oleh Romawi. Kemudian masjid ini menjadi lokasi Isra'nya Rasulullah Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Kalau Allah mau memberangkatkan beliau dari Masjidil Haram langsung naik ke Sidratul Muntaha, itu suatu yang sangat mudah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasul kita Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha, mendapatkan perintah sholat, turun lagi, balik ke Masjidil Haram. Nah, ketika Rasulullah Muhammad SAW Isra, itu sesuatu yang sangat menggembirakan beliau, karena ini seakan-akan sebuah hadiah. Ketika beliau ditinggal wafat oleh pamannya, ketika beliau ditinggal wafat oleh istrinya yang menjadi tahun kesedihan beliau, maka Allah hibur beliau, diisrakan, didatangkanlah ke Masjid Al-Aqsa. Apakah itu mimpi? Bukan. Para ulama menyampaikan itu jasadnya juga. Jadi dalam waktu semalam bolak-balik dari Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa, Sidratul Muntaha, balik lagi sampai Masjidil Haram. Nah, artinya ketersambungan kaum muslimin dengan masjid ini itu sudah berlangsung sejak awal, meskipun saat itu kaum muslimin belum mampu menguasai Masjid Al-Aqsa. Tetapi hati mereka sudah tersambung, hati mereka sudah ada ikatan. Ini yang penting, Pak. Jadi hatinya sudah ada ikatan dengan tempat suci ini. Kalau hati sudah tersambung, maka doa pun akan muncul. Doa pun akan muncul, ikhtiar akan muncul. Sebagaimana beliau Rasulullah Muhammad SAW nanti sampai pengutusan pasukan-pasukan
untuk melawan Romawi yang menjajah Masjid Al-Aqsa. Artinya ada ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh beliau karena dari awal hati mereka sudah tersambung. Nah, pertanyaannya, kita ini sudah tersambung belum hatinya dengan tempat ini? Lalu apa tuh pentingnya? Sebenarnya masih sangat banyak. Ada markasnya para nabi, ada pusat berkah seluruh alam. Nah, terkait pusat berkah seluruh alam nanti akan kita bahas, insyaallah. Nah, tadi saya sebutkan bahwa istilah Baitul Maqdis yang pertama adalah istilah Masjid Al-Aqsa yang luasnya 14,4 hektar. Kemudian kota yang mengelilingi Masjid Al-Aqsa ini. Kalau sekarang dikenal dengan Al-Quds. Al-Quds nama ini tidak pernah dipakai oleh Rasulullah SAW. Beliau biasanya menggunakan istilah Baitul Maqdis. Berapa kali juga menggunakan, kalau kotanya menggunakan istilah Elia. Nah, yang ketiga tadi masjid, kota, kemudian yang ketiga adalah kawasan. Kawasan itu bentuknya seperti ini, Pak. Yang merah ini. Merah ini, inilah yang disebut dengan kawasan Baitul Maqdis. Ini hasil penelitian dari Dr. Khalid Al-Awaisi. Beliau kembali memetakan mana batas-batas Baitul Maqdis itu. Ketika berarti Baitul Maqdis itu tidak hanya sebatas masjid, tidak hanya sebatas kota, tetapi juga diartikan sebagai kawasan. Nah, kawasan itu seluasnya. Kalau kita lihat, ini peta Palestina yang abu-abu ini. Ini peta Palestina. Artinya ada bagian yang tidak masuk kawasan Baitul Maqdis, termasuk di tempat kecil ini. Ini apa? Ini tempat yang terkenal ini, Gaza. Gaza ini tidak masuk ke kawasan Baitul Maqdis menurut penelitian Dr. Khalid Al-Awaisi. Nah, kawasan inilah yang dimaksud sebagai kawasan Baitul Maqdis, kawasan pusat barokah. Selanjutnya kita akan melihat ayat penting terkait dengan Masjid Al-Aqsa. Yang kita Quran surat Al-Isra ayat 1. Nanti akan nyambung dengan pembahasan kita sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Ada istilah barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jamaah yang dirahmati Allah, Prof. Abdul Fattah Al-Awaisi, satu di antara peneliti Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Beliau dulu tinggal di kawasan Masjid Al-Aqsa, kemudian dideportasi, lalu pindah ke Inggris, lalu di sana mengembangkan penelitian tentang Baitul Maqdis. Dan alhamdulillah sekarang beliau sudah mensyiarkan ilmu ma'rifat tentang Baitul Maqdis. Karena umat ini tidak akan mampu mengembalikan kejayaan Baitul Maqdis kalau umat ini tidak mengetahui ilmunya. Artinya Baitul Maqdis yang sendiri aja kan harus kita tahu. Kalau umat ini mau membebaskan bareng-bareng, mau berjuang bareng, maka tahu ini yang akan kami rebut, ini yang akan kami bebaskan. Nah, maka beliau sedang mengupayakan untuk mensyiarkan ilmu terkait dengan Masjidil Aqsa maupun Baitul Maqdis itu sendiri, batas-batasnya, kemudian sejarahnya dan sebagainya. Dikenalkan kembali kepada kaum muslimin yang seakan-akan ini menjadi ilmu yang sangat asing bagi kebanyakan orang, meskipun tidak semuanya. Nah, di sini disebutkan bahwa barakna haulahu. Jadi
berkah itu yang kami berkahi sekelilingnya. Ini kalau diibaratkan Baitul Maqdis ini, yang ini nih, yang ini adalah pusat barokah. Lalu pusat barokah itu di mana? Di Masjid Al-Aqsa. Nyambung nih. Ini adalah pusatnya barokah berdasarkan ayat tadi. Menurut Prof. Abdul Fatah Al-Waisi, ini pusat barokah. Kemudian pusat barokah ini adalah Masjid Al-Aqsa. Jadi pusat barokah Masjid Al-Aqsa, dan barokahnya ini akan terpancar sangat jauh. Jadi di sekelilingnya itu barokah. Kalau misal kita menjatuhkan air di air, menjatuhkan batu di air, menjatuhkan batu di air. Kalau kita jatuhkan, maka akan muncul gelombang. Gelombang itu semakin jauh akan semakin kecil getarannya. Begitu pula keberkahan di Masjid Al-Aqsa pun juga demikian. Maka barokah ini seakan-akan ada batu jatuh, di dekatnya kan gelombangnya besar. Semakin jauh semakin kecil. Kita ini tempat yang jauh dari Masjid Al-Aqsa. Maka kalau kita ibaratkan getarannya kecil ya gini. Getaran gelombang barokahnya semakin sedikit, semakin kecil. Lalu bagaimana agar keberkahan itu bisa sampai kepada kita? Lalu bagaimana agar keberkahan itu bisa sampai di kampung kita? Bagaimana keberkahan itu bisa sampai di dalam rumah-rumah kita? Beliau menyampaikan bahwa keberkahan itu akan sampai di tempat kita kalau kita ini senantiasa menyambungkan pikiran kita, hati kita ke tempat yang dimaksud ini. Berarti kita senantiasa mikirkan Masjidil Aqsa, kita senantiasa mikirkan Baitul Maqdis. Bagaimana kaum muslimin di sana? Bagaimana kita mengupayakan agar tempat itu kembali terhormat? Meskipun memang sudah terhormat, artinya dikuasai kembali oleh kaum muslimin. Bagaimana tempat itu tidak dihinakan oleh musuh-musuhnya Allah? Ini kalau senantiasa kita pikirkan Bapak, dan kita memiliki upaya-upaya kecil maupun besar, itu berkahnya akan sampai kepada kita. Jadi berkahnya akan bisa masuk ke dalam rumah kita kalau orang yang ada di dalam rumah itu senantiasa memikirkan Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Jadi jamaah ini akan mendapatkan percikan kebarokahannya ketika turut serta dalam memikirkan pula Baitul Maqdis yang hari ini betul-betul harus kita pikirkan. Nah, mengingat sejarah bahwa Baitul Maqdis ini dikuasai bergantian, dikuasai kaum muslimin, kemudian dijajah, dikuasai kaum muslimin lagi, dijajah lagi, gitu terus. Sampai dulu di masa Rasul Baitul Maqdis memang dijajah oleh Romawi, lalu berhasil, dan Masya Allah berhasil dibebaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang perlu kita ingat, bukan hanya Umar, tapi satu generasi di masa Umar. Artinya satu generasi itu berarti orangnya sangat banyak, dari yang senior maupun yang masih muda-muda, baik bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya. Semuanya sepakat ada satu tujuan yang akan kita raih, yaitu membebaskan Baitul Maqdis. Kemudian kembali dikuasai oleh tentara salib. Ketika kondisi kaum muslimin merosot, jauh dari Quran, jauh dari Sunnah, lalu kembali dinaikkan lagi, mulai bangkit lagi di generasinya Salahuddin Al-Ayyubi. Sekali ini bukan Salahuddinnya, tetapi generasi Salahuddin dan pendahulunya. Karena tidak hanya Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan, tapi ada peran pemimpin sebelumnya, ada Nuruddin Mahmud Zaki dan generasinya. Kemudian ada sebelumnya lagi ada Imaduddin, bapaknya Nuruddin, yang semuanya berkontribusi dalam upaya pembebasan. Dan upayanya tidak setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun. Kalau di masa Salahuddin Al-Ayyubi, semenjak dijajahnya Baitul Maqdis itu kira-kira sekitar 80-an tahun. Jadi sangat lama kembalinya. Dan upaya, nanti ada buku yang sangat bagus, judulnya Model Kebangkitan Umat Islam karya Dr. Majid Al-Kilani. Itu 50 tahun beliau dalam tulisan itu, prosesnya 50 tahun untuk mengembalikan kejayaan itu.
Loh, berarti ini tidak kerja satu orang, dua orang, tidak kerja pemimpin ini, pemimpin itu, bukan. Tetapi ini kerja semua elemen, kerja semua kalangan, baik dari yang atas sampai ke rakyat yang bawah. Semuanya harus sepakat, ini ada tempat penting yang harus kita kembalikan ke tangan kaum muslimin, yang itu semua prosesnya cukup panjang. Dan kita awali dari makrifah, kita awali dari mengenal betul apa itu Masjid Al-Aqsa, apa itu Baitul Maqdis. Kemudian kita isi diri kita dengan keilmuan-keilmuan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, kali ini kita akan melihat ternyata yang berperan di dalam upaya dalam sejarah Masjid Al-Aqsa maupun Baitul Maqdis ini tidak hanya para laki-laki, tetapi juga wanita. Wanita-wanita pun memiliki kontribusi serta peran yang berulang dalam pembentukan sejarah Baitul Maqdis di masing-masing zaman. Jadi di masing-masing zaman ada tokoh-tokohnya, entah wanita maupun laki-laki. Kita beberapa kali pembahasan di setiap bulannya, biasanya lelaki, Pak, pemuda, kemudian para pembebas, itu kan kebanyakan laki-laki. Tapi kita coba melihat peran wanita apa yang dilakukan di masing-masing zaman. Kita akan tengok beberapa wanita saja, tidak semuanya. Yang ini nanti bisa menjadi standar kita, bagaimana para wanita-wanita, baik istri-istri kita, anak-anak kita, kemudian murid-murid kita, yang semua itu bisa mereka ini para wanita, kita upayakan agar mereka ini meniru langkah wanita-wanita yang pernah mengukir sejarah ini. Jadi ini jadi teladan wanita-wanita ini, agar sekarang kita bisa mencontoh mereka. Kita mulai, siapa mereka? Kita cek wanita yang ada dalam Quran yang memiliki peran penting dalam urusan Masjid Al-Aqsa, yang dalam hal ini belum dijajah. Jadi dalam kondisi Masjid Al-Aqsa tenang, dan ini terjadi di masa sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Dalam Quran surat Al-Imran, nanti rentetan kisahnya ada di Quran surat Al-Imran ayat 33 sampai 37. Itu ada kisah keluarga kita, keluarga Pak Imran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan nabi, bukan rasul, tetapi ini orang soleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat itu disebutkan Imra'atul Imran. Namanya Hannah binti Fakut. Jadi istrinya Imran ini adalah Hannah binti Fakut. Suaminya adalah Imran bin Bashir, yang senantiasa kalau kita buka Quran kita akan melihat surat yang namanya Ali Imran. Ali Imran inilah keluarganya Pak Imran yang dimaksud. Allah membandingkan di dalam surat Ali Imran ayat 33 sampai 37. Nanti 37 ke atas ini rentetan pembahasan tentang Maryam dan Maryam dan Zakaria. Di dalam surat Ali Imran ayat 35, istrinya Imran itu berdoa ngeten. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Id qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ceritanya bahwa istrinya Imran ini sedang mengandung. Maka sejak di dalam kandungan itu sudah dinadarkan untuk berkhidmat, untuk menjadi pelayannya Masjid Al-Aqsa. Tinggal di sana ngurusi Masjid Al-Aqsa, padahal saat itu masih di dalam kandungan. Artinya ibu ini memiliki visi jangka yang sangat panjang. Ada orang yang sangat mulia ini. Beliau tidak menyia-nyiakan.
anaknya dicita-citakan untuk turut serta dalam ngurusi tempat yang sangat mulia itu, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dinazarkanlah dan diterima nazarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu lahirlah putri, ternyata bukan putra. Dalam nazar itu yang dibayangkan oleh Imratul Imran ini laki-laki, karena kalau nunggoni masjid normali laki-laki, karena laki-laki kuat, mau bersih-bersih dan sebagainya kuat, mau senantiasa ngurusi situ kuat. Tapi ini perempuan yang diberi nama Maryam. Maryam ini wanita suci yang Masya Allah kemuliaannya kita sama-sama mengetahuinya, yang nanti melahirkan putra yang Masya Allah juga sangat mulia, yaitu Isa bin Maryam, Nabi sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika anak ini lahir, nazarnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kebetulan anak ini ditaruh di Masjid Al-Aqsa. Siapa yang mendidik? Yang mendidik adalah Nabi Zakaria, pamannya. Jadi nanti dalam tafsir disebutkan orang-orang ini rebutan ingin didik Maryam, karena Imran ini adalah orang soleh yang menjadi pemimpin keagamaan mereka. Ketika Pak Imran ini sudah wafat, maka orang-orang ini saking hormatnya kepada Pak Imran, mereka ini rebutan pengen didik Maryam. Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan Zakaria sebagai pendidiknya, dan Allah berikan pendidikan yang baik pada Maryam melalui Nabi Zakaria. Jadi ada hal-hal pokok, hal-hal kunci yang bisa kita ambil. Zakaria telah memberikan pendidikan, ditunggoni betul sampai Maryam ini tumbuh dewasa, dan Maryam ini nanti akhirnya ditiupkan ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melahirkan Isa. Yang Isa itu sendiri nanti menjadi seorang nabi dan rasul. Dari sini, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita jadi mengetahui bahwa wanita itu dalam lingkup ayat ini memiliki peran yang sangat penting. Nanti kalau kita mau runtut sejarah berikutnya, wanita-wanita di masa Rasulullah Muhammad SAW yang berhasil membebaskan Masjid Al-Aqsa di masa Umar bin Khattab, kemudian kita merunut wanita-wanita di masa Nuruddin, Mahmud Zaki maupun Salahuddin Al-Ayyubi, kita akan mendapatkan peran-peran yang sangat luar biasa di sana. Tetapi untuk hari ini kita hanya membahas satu peran wanita ini, yaitu ibunya Maryam. Kita mengingat bahwa Pak Imran ini adalah orang yang sangat soleh. Hannah yang menjadi istrinya Imran juga menjadi wanita yang sangat soleh. Artinya ada sepaket bapak yang soleh ketemu ibu yang soleh, sama-sama mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lahirkan keturunan yang soleh juga. Berarti ada peran yang dilakukan oleh wanita, yaitu satu, hendaknya diri wanita itu senantiasa melakukan perbaikan. Berarti kalau mau ditarik ke kita, para bapak-bapak, saya semuanya kita ini juga senantiasa melakukan perbaikan. Perbaikan apa? Perbaikan untuk senantiasa mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Pak Imran ini orang yang soleh, beliau senantiasa taat kepada Allah. Begitu pula istrinya. Sampai-sampai ketika mengandung saja, ketika mengandung, kalimat yang dimunculkan itu kan nazar yang sangat luar biasa, nazar yang jangka panjang. Pokoknya anak saya ini harus berkhidmat, pokoknya anak saya ini harus manfaat, gitu. Padahal belum ada anaknya masih di dalam kandungan, belum lahir, belum wujud tampak mata, gitu. Tetapi Masya Allah, istrinya Imran sudah memiliki pandangan yang jauh bahwa anak ini harus bermanfaat untuk Masjid Al-Aqsa. Maka untuk memiliki cita-cita yang kayak gini, tidak mungkin wanita itu akan
senantiasa ngomong langsung, nggak mungkin. Tetapi wanita itu tentu sudah terdidik, wanita itu sudah senantiasa memperbaiki diri, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang dicita-citakannya itu apa pula yang ada yang tertancap dalam hatinya. Kalau Masjid Al-Aqsa ini bagian dari akidah kita, maka kita akan senantiasa mencita-citakan murid-murid kita, anak-anak kita untuk turut serta dalam upaya itu, dalam upaya melakukan pembebasan Masjid Al-Aqsa. Nah, maka dengan kita meyakini ini masjid yang sangat penting inilah kita sebenarnya sedang menanamkan pada diri kita sendiri keimanan, keyakinan akan masjid suci ini. Lalu kita sampaikan, kita syiarkan agar orang-orang juga turut serta dalam upaya yang sama. Setelah para wanita ini, berarti kalau bapak-bapak ini kan ya istri-istrinya, saya juga istri saya. Berarti kalau punya anak perempuan, ya anak-anaknya yang perempuan. Kalau punya murid, ya murid-muridnya yang perempuan. Gimana senantiasa kita ajak untuk berbenah, kita ajak untuk melakukan perbaikan. Kalau sudah baik terus kita tingkatkan terus sampai mereka itu tertanam kuat tentang upaya pembebasan Masjid Al-Aqsa. Kemudian setelah personalnya ini kuat, kokoh, maka mulailah wanita ini melakukan perannya sebagai al-madrasatul ula, yaitu madrasah pertama bagi anak-anaknya, lebih tepatnya didik, gitu, mendidik. Didik itu jadi tidak hanya tugasnya bapak-bapak, tidak hanya tugasnya perempuan, tapi berdua. Kalau belum nikah, ya berarti tugas mendidik ini juga harus dilakukan. Kenapa? Karena memiliki cita-cita yang tinggi tadi, harapannya besar. Gimana murid-murid saya? Gimana anak-anak saya? Gimana wanita-wanita di sekeliling saya? Itu juga memiliki hal yang sama. Mereka terdidik dalam upaya pembebasan Masjid Al-Aqsa. Maka para wanita itu hendaknya melakukan perannya, menjalankan perannya sebagai al-madrasatul ula. Dulu di masa Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat, dalam penelitiannya Ahmad Salabi, itu anak-anak tidak ditemukan belajar di luar. Kalau sekarang kan anak-anak SD ini kan di luar, ada sekolah, ada madrasah, ada gitu. Tapi dulu hampir tidak ditemukan anak-anak belajar di luar. Lalu di mana lembaga sekolah mereka itu di mana? Ketika usia SD, usia gitu. Ternyata dalam sejarah pendidikannya Ahmad Salafi itu disebutkan mereka itu dididik di rumahnya. Siapa yang didik? Ini para wanita-wanita ini. Para wanita-wanita itu betul-betul menanamkan keimanan sejak di dalam rumahnya. Berarti rumah itu menjadi benteng terkecil yang harus ditunggoni, yang harus dijagani. Yang dalam hal ini para wanita. Maka bapak yang dirahmati Allah, para wanita yang pertama harus terdidik untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menjalankan perannya sebagai madrasatul ula. Nah, dengan inilah maka kita lihat sepanjang sejarah, misal ada tokoh-tokoh penting yang bapaknya sudah wafat tetapi masih ada ibunya, misalkan Imam Syafi'i, kayak misal Salahuddin Al-Ayyubi, kayak Imam Syafi'i. Kemudian kalau Salahuddin ada bapaknya, tetapi ada peran ibunya. Nah, dari sini menunjukkan bahwa peran mendidik ini harus dimiliki oleh para wanita. Kalau di majlis ini berarti para istri-istri yang ada di rumah. Mendidik siapa? Anak-anak kita. Kita tanamkan mereka akidah yang benar. Kita ajari mereka akhlak-akhlak yang benar. Kita ajari mereka untuk beribadah. Kita ajari mereka untuk senantiasa melakukan amal soleh. Kita ajari mereka sopan santun. Jadi itu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Misal bapaknya pergi keluar, bapaknya harus kerja. Kalau wanitanya juga tidak di rumah, apa yang terjadi? Padahal ini benteng penting yang menjadi tanggung jawab personal wanita itu. Jadi wanita ini ternyata juga punya pos untuk melakukan upaya perbaikan maupun
perannya di dalam Islam ini. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, mengingat ayat terkait dengan Hannah tadi, Imran tadi, bahwa wanita itu ketika mengandung pun Masya Allah sudah mendoakan bayinya. Ngandung itu buatan gampang, ngandung itu berat. 9 bulan itu kalau tidak terkontrol maka perkataannya akan muncul yang jelek-jelek, hatinya akan risau terus, sakit dan lain sebagainya. Tetapi ketika para wanita ini benar-benar terdidik, benar-benar akidahnya kuat, imannya kuat, dan yang muncul kalimat-kalimat doa seperti ini. Apalagi kalau kita sudah nyambung, hati kita sudah nyambung dengan tempat-tempat yang Allah berkahi ini, maka doanya akan tambah lagi. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Prof. Abdul Fattah Al-Awaisi, doanya itu terkait dengan Masjid Al-Aqsa. Allahumma urzuqna salatan fil Masjidil Aqsa wa huwa khurrun aziz. Ya Allah, rizkikan kami untuk sholat di Masjid Al-Aqsa. Tidak berhenti di situ, Pak. Dalam keadaan merdeka dan perkasa. Karena memang sebagian ulama menyampaikan untuk saat ini jangan ke sana dulu. Jangan ke sana dulu. Karena ketika kaum muslimin ke sana, kita bayar visanya kepada Zionis Israel. Stempel yang diberikan itu stempelnya Israel. Padahal itu wilayah kita, itu wilayah kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau kita ingat bapak-bapak yang dirahmati Allah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 223, nisa'ukum harthul lakum. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan, memisalkan wanita itu sebagai tempat untuk bercocok tanam. Kita bayangkan panjenengan tersabit, tersawah. Sawah ini akan digarap dengan baik, maka insya Allah akan tumbuh padi yang baik gitu. Kalau tanahnya bagus, kalau tanahnya bagus, penuh dengan zat-zat yang diperlukan oleh tumbuhan, itu akan menumbuhkan pohon yang rindang, yang pepohonan itu akan memberi manfaat ke banyak orang. Kalau kita ibaratkan pada para wanita, dari wanita ini muncul bibit yang akan tumbuh besar dan harapannya memberikan manfaat bagi banyak orang. Bahkan manfaatnya sampai memberikan kontribusi besar dalam upaya pembebasan Masjid Al-Aqsa. Jadi Allah Ta'ala memberikan permisalan ini. Kalau kita membayangkan, oh iya, tanah itu kalau tandus, gak bisa ditanami, berbatu, itu akan sulit menumbuhkan biji. Tanah itu kalau kering kerontang, betul-betul gak subur, maka mending kita pindah tempat yang betul-betul tanahnya subur. Nah, begitulah para wanita. Bagaimana kita mendidik mereka agar betul-betul mereka ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya ini dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan itu maka peran perangkat yang akan dijalankan dengan sangat baik. Hal yang harus kita ingat bahwa masing-masing kita ini memiliki pos penjagaan. Bapak-bapak memiliki pos penjagaan, para wanita memiliki pos penjagaan, para pemuda memiliki pos penjagaan. Dan masing-masing kita harus berjaga di pos itu. Para bapak harus menunaikan tugasnya di pos sebagai seorang bapak. Para wanita harus menunaikan tugasnya di pos sebagai seorang wanita. Apa amanahnya para wanita? Maka harus ditunaikan. Oh, kalau sudah nikah berarti amanahnya wanita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, maka pos ini harus dijaga betul-betul. Bapak-bapak juga sama. Kalau belum nikah, gimana? Ya posnya apa di situ? Oh, posnya belajar. Bisa kita punya anak nih, kita punya anak laki-laki maupun perempuan. Apa pos mereka? Oh, pos mereka saat ini adalah seorang pelajar. Maka bagaimana mereka senantiasa jaga, nunggoni, tenanan di posnya itu? Kenapa? Karena kalau sampai kita lengah di pos kita, musuh akan menyerang melalui pos kita. Kalau sampai pos para wanita ini banyak bergeser, kalau mereka lengah untuk menunaikan tugasnya, yang terjadi adalah
musuh akan menyerang melalui para wanita. Tetapi kebalikannya, andai saja para wanita itu betul-betul memegang teguh posnya, mereka sungguh-sungguh di posnya, maka insya Allah akan tumbuh bibit-bibit yang akan muncul tunas, lalu dari bibit itu memunculkan pohon yang sangat besar, rindang, ada buahnya, dan memberikan manfaat bagi banyak orang, memberikan manfaat bagi hewan-hewan. Yang itu ibarat kalau kita memiliki anak, kita memiliki anak dididik dengan baik, para wanita mendidiknya dengan baik, maka yang terjadi mereka ini akan tumbuh dan memberikan manfaat untuk umat, tumbuh memberikan manfaat untuk berkontribusi dalam upaya pembebasan Masjid Al-Aqsa. Maka bapak-bapak, sekedik mungkin manfaat. Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan kita ini mengamalkan Quran surat Al-Asr. Yang pertama adalah Quran surat Al-Asr kan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah Ta'ala telah kabarkan pada kita bahwa seluruh manusia, semua manusia itu rugi. Maka yang tidak rugi ini ada 4. Yang pertama, orang yang beriman. Maka dengan kajian ini harapannya bahwa kita senantiasa menambah iman, memperbaiki iman kita. Lalu yang kedua, amal soleh. Kita senantiasa melakukan upaya-upaya, amalan-amalan soleh kepada Allah, kepada manusia dan sebagainya. Bahkan upaya-upaya kecil untuk membantu urusan Masjid Al-Aqsa ini, orang-orang di sana penduduknya itu bagian amal soleh. Itu harusnya meningkat. Kemudian yang ketiga, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita saling menasihati satu sama lain yang belum tahu kita ingatkan. Lalu ketika ada yang yang menolak, kita sabar terus gitu. Jadi wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nasihatnya akan terus kita lakukan. Ini harapannya biar kita ini selamat dunia maupun akhirat, tidak termasuk golongan orang-orang yang rugi. Semoga majelis pada malam hari ini mampu menambah keimanan kita, amal saleh kita, dan semangat kita untuk senantiasa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka saya kembalikan kepada rahmatullah bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada beliau Ustaz Yusuf yang telah menyampaikan materi kajian pada malam hari ini untuk wanita-wanita di sekitar Baitul Maqdis. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat yang disampaikan, mengenal lebih dekat Baitul Maqdis. Kenapa saya kita hari ini mengenal kembali Baitul Maqdis, mengajarkan rasa sayang kita kepada Baitul Maqdis, kemudian mengajarkan pembelaan kita kepada Baitul Maqdis. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat. Kita makan dan malam hari kita buka tanya jawab pada wanita sekalian. Barangkali ada yang mau tanyakan untuk ini berarti kalau di wilayah pemerintahan, tapi urusan politik ya. Kalau urusan politik, kata seorang guru kami waktu membahas tentang Yaman, itu kenapa kok kenapa kok tidak ada upaya seperti itu? Maka jawaban beliau sederhana, politik itu ruwet, politik itu ruwet. Maka kalau kita mau cek apakah ada nggak para pemimpin yang atau pemerintahan yang memberikan kontribusi besar untuk melakukan pembelaan pada Baitul Maqdis. Hari ini sudah
Turki, Pak Erdogan, itu sudah menyuarakan dengan sangat lantang, bahkan video-videonya sudah tersebar luas terkait dengan upaya pembebasan Masjid Al-Aqsa. Ketika sebelumnya Masjid Hagia Sophia di Turki yang dulu dijadikan oleh Muhammad Al-Fatih sebagai masjid, itu dibuka kembali. Jadi kan dijadikan museum ketika kekhalifahan Turki Utsmani runtuh, dijadikan museum. Maka ketika orang ke sana malah melihat suasana masjid tapi nggak ada sholat. Tapi beberapa waktu lalu ketika masjid ini kembali difungsikan sebagai masjid, Erdogan menyampaikan, nah dari sini akan ke Masjid Al-Aqsa. Artinya ada upaya, sudah ada para pemimpin yang berani untuk melakukan upaya itu. Lalu kemana para pemimpin atau pemerintahan di negara-negara Islam lainnya? Tadi urusannya sudah politik, jadi muter-muternya jauh panjang. Nanti ada kerjasama dengan dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat sejarah bahwa upaya perbaikan itu senantiasa dilakukan dari ilmu. Kalau kita mengingat sejarah di masa Perang Salib yang saat itu menguasai Masjid Al-Aqsa, ada upaya perbaikan yang dilakukan oleh seorang ulama, ada upaya yang dilakukan oleh seorang guru. Guru ini kalau kita sangat mengenalnya, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini ketika pasukan Salib menyerang Masjid Al-Aqsa, bahkan menguasai Masjid Al-Aqsa, tidak menyuarakan jihad, tidak menyuarakan Quran. Padahal beliau seorang ulama yang didengarkan perkataannya. Beliau seorang ulama yang karismatik, kalau ngomong didengarkan, dituruti, ditaati. Tetapi kenapa beliau tidak menyuarakan jihad? Permisalannya nyata, saat itu umat sedang bobrok. Maka ketika beliau menyuarakan untuk jihad, apa yang terjadi, Pak? Umat sedang bobrok disuruh jihad, mobil rusak disuruh tetap jalan jauh, tambah rusak. Maka upaya yang dilakukan beliau adalah upaya perbaikan moral, upaya perbaikan melalui pendidikan. Yang satu dikenal beliau melakukan uzlah, melakukan menyendiri dan membuat ngeceki, menganalisis penyakit umat. Apa penyakit umat ini? Lalu apa solusinya? Satu di antara solusinya adalah melahirkan kembali para pendidik robbani, pendidik yang lurus niatnya, pendidik yang benar imannya. Kenapa kok pendidik? Karena dari pendidik ini akan sangat mudah sekali menyebarkan ilmu, memperbaiki moral akan sangat mudah. Karena misal satu pendidik punya 100 majelis, punya 100 jamaah, dan itu ada banyak pendidik, maka beliau satu jenis fokusnya adalah memperbaiki atau menyediakan para pendidik yang benar. Nah, semenjak masa Imam Al-Ghazali itu dalam kitabnya Masjid Al-Kilani sampai 50 tahun. Jadi dari Al-Ghazali nanti punya muridnya melanjutkan terus. Ketika Al-Ghazali sudah wafat, dilanjutkan. Satu di antara syekh yang Masya Allah juga sangat terkenal, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah satu di antara syekh yang melanjutkan misi perbaikannya Al-Ghazali. Karena ketika pasukan Salib berhasil menguasai Baitul Maqdis, itu menunjukkan kondisi umat saat itu carut marut, pertentangan sana sini, antar mazhab, sholatnya beda gini aja sudah saling tunjuk, sudah saling kelahi. Upaya yang dilakukan melalui pendidikan. Nah, dari pendidikan ini, para guru-guru yang bersepakat dari awal melakukan perbaikan ini, tidak hanya dua itu nih, masih ada para guru-guru yang lain. Mereka mendidik para pemimpin, mereka mendidik para pejabat, mereka menyiapkan para pejabat yang betul-betul nanti akan dinaikkan. Kalau kamu sudah siap, akan dinaikkan jadi seorang pejabat. Mendidik militernya, mendidik tokoh-tokoh pentingnya,
Sehingga ketika naiklah Nuruddin Mahmud Zaki, upaya perbaikan itu semakin lancar, semakin mulus karena didukung oleh pemerintahan. Jadi upaya betul-betul saat itu dari bawah yaitu melalui pendidikan yang lebih awal melalui perbaikan personal masing-masing orang, dan prosesnya 50 tahun sampai ketika Nuruddin Mahmud Zaki dengan kekuasaannya berhasil menambah kembali madrasah-madrasah semakin banyak, disiarkan ilmu-ilmu yang benar, dikuatkan iman kaum muslimin, sampai perpecahan itu sudah tidak ada. Dan upaya yang dilakukan oleh Nuruddin ini dibaca oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang saat itu juga belajar langsung pada Nuruddin Mahmud Zaki. Jadi Salahuddin ini produk dari sebelumnya. Jadi tidak serta-merta Salahuddin langsung naik begitu saja. Betul. Kalau kita membaca buku tentang Salahuddin Al-Ayyubi, pasti nanti diawali dengan pembahasan Imaduddin, kemudian diawali pembahasan Nuruddin Mahmud Zaki. Artinya Salahuddin inilah upaya pendidikan sebelumnya. Nah, baru para pemimpin ini bekerja karena sudah terdidik. Mereka sudah disiapkan sebelumnya. Para pemimpin ini bekerja untuk urusan umat. Nah, kalau kita mau menarik pada hari ini, Pak, berarti upaya yang harus kita lakukan hari ini adalah upaya melakukan perbaikan mulai dari diri kita sendiri, kemudian lingkup yang lebih luas sedikit keluarga kita, lebih luas sedikit kampung kita, sampai nanti kita mampu melahirkan para pemimpin, para pejabat, tokoh-tokoh penting itu dididik dengan benar, disiapkan dengan benar. Kalau para pemimpinnya dulu bisa dididiknya dengan Kancil Nyolong Timur, maka ketika jadi pemimpin Nyolong Timur, nah, ketika para pemimpin ini ketika masih muda, kita siapkan dengan sebaik-baiknya 10, 20, 30, 40 tahun yang akan datang, maka mereka akan memegang kepemimpinan baru, Pak. Wilayah-wilayah yang dipimpin oleh para pemimpin yang terdidik dengan benar tadi, insya Allah akan mengupayakan pembebasan Masjid Al-Aqsa. Tapi apakah orang-orang sekitar itu tidak melakukan apa-apa? Insya Allah melakukan. Tapi mungkin apakah hanya tidak terekspos dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.